Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyeon perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas. Kedua kakinya terus menginjak tubuh Yeo Shotian dengan kejam. Soyeon melirik ke langit dan menemukan bahwa saat ini telah dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Piton 9 Tanah Dalam saya, ucap penatua pertama suku 9 Tanah Dalam. Soyeon hanya meliriknya namun tidak menjawab. Terlepas dari siapa dia, kita harus menahannya. Kalau tidak, bagaimana suku Piton 9 Tanah Dalam kami akan bertahan di benua binatang ajaib jika masalah ini menyebar? Dengarkan, tangkap orang ini, ucap penatua pertama itu. Segera banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Soyeon dalam beberapa kilatan. Fondasi dari suku Piton 9 Tanah Dalam ini memang cukup kuat. Penjaga ular tenang ini semuanya memiliki aura yang kuat. Terlebih lagi gerakan mereka tampaknya menunjukkan kerjasama yang sempurna, ucap Soyeon. Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yeo Shotian di bawah kaki Soyeon sementara hati Soyeon merasa terkejut. Yeo Shotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Soyeon dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya berwarna merah saat dia melihat Soyeon dan berkata, "Semua sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini," ucap Yeo Shotian. Banyak sesepuh di langit sedikit terkejut setelah mendengar perintah Yeo Shotian. Mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Segera para sesepuh ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menyebab Soyeon di dalamnya. Soyeon sedikit mengerinyit setelah melihat sesepuh ini campur tangan. Bahkan seorang pahlawan tidak akan mampu melawan begitu banyak sendirian. Ini adalah markas besar suku Piton 9 Tanah Dalam. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Lagi pula Yeo Shotian dan penatua pertama itu adalah doseng asli. Mata Yeo Shotian berkedip setelah menjebak Soyeon. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku yang jaraknya tidak jauh. Para pemimpin dari berbagai suku silahkan kembali. Izinkan saya untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi, ucap Yeo Shotian. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Tetapi mereka perlahan mengangguk dan tidak berani melanggar perintah kepala suku. Namun tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yeo Shotian meminta mereka kembali. Sosok Yao Ming bergegas keluar dan muncul di udara. Hahaha, Yeo Shotian, apakah kamu berencana untuk menyembunyikan rahasia dengan menyuruh kembali para pemimpin dari berbagai suku ini? Ucap Yao Ming. Pada saat ini Yao Ming tidak lagi terlihat layu. Sebaliknya itu menjadi jauh lebih besar setelah auranya balik. Banyak anggota suku Piton 9 Tanah tercengang setelah melihat wajah Yao Ming. Beberapa sesepuh itu akhirnya berteriak tidak percaya saat berkata, "Kepala suku Yao Ming, bagaimana mungkin? Bukankah Anda mati setelah kecelakaan dalam pelatihan Anda?" ucap para sesepuh itu. Kepala suku Yao Ming. Tetapi kepala suku Shotian mengatakan bahwa dia telah meninggal setelah ada yang tidak beres dalam pelatihannya. Dia sudah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Ucap para sesepuh lainnya. Wajah Yeo Shotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul di mana-mana. Diam. Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti suruhan dari orang asing. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakiku untuk menimbulkan keresahan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi?
Bunuh dia, ucap Yao Xiaotian. Sesepuh itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian. Hahaha, Yao Xiaotian, apakah kamu sangat ingin membungkamku? Ucap Yao Ming. Yao Ming tertawa, setelah itu matanya menyapu beberapa sesepuh dan berkata lagi, Penatua Siang, Penatua Ming, Penatua Liu, kalian bertiga paling dekat denganku saat itu. Jangan bilang bahkan kamu tidak bisa mengenaliku, ucap Yao Ming. Ketiga tetua itu menyapu pandangan mereka ke Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka ketika mereka berkata, dia tampaknya benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup akrab dengan auranya, ucap ketiga tetua itu. Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak menimbulkan kebingungan di dalam suku. Saat ini kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam adalah Yao Xiaotian. Apakah kamu mencoba mengkhianati suku? Ucap penatua pertama. Penatua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Ucap tiga sesepuh buru-buru menjawab. Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu alasan saya menghilang justru karena saudara laki-laki saya yang baik ini dan penatua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai saya. Mereka bahkan menyegel saya di dasar mata air 9 tenang. Jika saya tidak diselamatkan kali ini, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya disegel di bawah 9 musim semi tenang. Hari ini mereka mengetahui bahwa saya melarikan diri dan secara alami perlu dengan cepat membungkam saya. Ucap Yao Ming tertawa samar. Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur saat meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan penatua pertama. Penatua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming itu benar? Ucap beberapa sesepuh segera berteriak. Orang ini palsu. Bisakah kamu mempercayai kata-katanya? Ucap penatua pertama. Hanya setelah itu dia menoleh ke Yao Ming dan berkata lagi, kalau begitu, orang tua ini secara pribadi akan menangkapnya. Saya akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang. Ucap penatua pertama. Tubuh penatua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming ketika dia muncul. Tangannya yang keriput diayunkan bersama dengan kekuatan di dalamnya. Hahaha, kamu sangat panik hingga berupaya untuk membungkamnya dengan cepat, ucap Shaoyan. Tubuh kaca King Kong Shaoyan yang sangat besar muncul di depan Yao Ming dan penatua pertama. Tangan emas besar bertabrakan dengan serangan tetua pertama itu. Badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Energi itu mengguncang dinding-dinding jurang sampai mulai retak. Penatua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Kamu mencari kematian, ucap penatua pertama. Penatua pertama, kamu tampaknya sangat cemas, ucap Shaoyan. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat penatua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam melesat keluar dan berubah menjadi tongkat kerajaan sepanjang 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang hidup berputar di bagian atas. Manik hitam seukuran kepalan tangan hadir di antara kedua ular itu dan memancarkan cahaya dingin yang samar. Semua sesepuh, apakah kalian masih mengenali hal ini? Ucap Yao Ming. 9 tongkat kerajaan yang tenang. Ini tongkat 9 tenang yang mendalam yang telah hilang selama ratusan tahun. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ucap semua sesepuh di area ini. Ekspresi semua sesepuh di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Ada desas-desus bahwa manik-manik ular pada tongkat kerajaan 9 tenang memiliki garis keturunan suku Raja 9 tenang yang sangat murni. Jika suku Piton 9 Tanah Dalam saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang tingkat penipisan darah mereka.
Tidak heran saya tidak dapat menemukan tongkat 9 tenang yang mendalam dimanapun saya mencari. Itu telah ditelan ke dalam perutmu, ucap Yao Xiaotian. Semua sesepuh, kita tidak boleh hanya mendengar cerita sepihak. Semua orang menyadari bagaimana suku Piton 9 tanah berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia ditunjuk di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan tongkat 9 tenang mendalam, dia akan memiliki tempat di suku Piton 9 tanah dalam ini di masa depan, ucap penatua pertama. Itu benar. Kepala suku Yao Ming, kamu harus menyerahkan tongkat kerajaan 9 tenang kepada kepala suku Xiaotian, ucap beberapa sesepuh. Sebagian mereka adalah koroni Yao Xiaotian. Secara alami mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming dengan dingin tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Penatua pertama salah. Siapapun yang memiliki tongkat 9 tenang mendalam adalah kepala suku dari suku Piton 9 tanah dalam kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Ketika kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami sepakat bahwa itu hanya sementara. Selain itu, Anda semua juga setuju bahwa Anda akan mengembalikan posisi kepala suku kepada kepala suku Yao Ming jika dia kembali, ucap ketiga sesepuh di pihak Yao Ming. Ketiga sesepuh ini orang telah disebutkan namanya oleh Yao Ming sebelumnya. Tak satupun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran masalah ini. 3 sesepuh benar, ucap banyak orang yang mendukung Yao Ming. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandang dan mereka berdua bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Angin yang menakutkan tersapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiaoyan. Tampaknya mereka ingin menggunakan taktik terakhir untuk menghabisi Xiaoyan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua Daoseng menyerang pada saat bersamaan. Momentum itu bisa disebut mengguncang bumi. Kalian berdua benar-benar sudah sangat cemas hingga menjadi gila. Sepertinya semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar. Dia melepaskan badan kaca King Kong sampai batasnya. Tubuhnya yang semula besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak 99 kaki. Cahaya kemasan terang berlama-lama di permukaan tubuhnya sebelum secara bertahap berubah menjadi warna emas gelap. Tato Clan, muncullah, teriak Xiaoyan. Xiaoyan tidak puas meskipun telah melepaskan badan kaca King Kong ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tato Clan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat tato Clan terbentuk, aura Xiaoyan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata dia telah hampir menjadi bintang 2 Daoseng. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari penatua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Dia sebenarnya mampu memperkuat dirinya dengan 2 tingkat. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak dapat melakukan ini, ucap penatua pertama dan Yao Xiaotian. Hati keduanya seperti lautan badai. Ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Daoseng. Namun Xiaoyan dapat langsung melompat dari level awal ke level lanjutan. Hahaha, izinkan aku untuk menguji seberapa kuat 2 Daoseng ketika digabungkan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa di langit setelah merasakan kekuatan besar dan perkasa yang bisa mengendalikan dunia ini. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah dalam beberapa individu yang lebih lemah bergejolak setelah mendengar tawa ini. Mereka dengan cepat melangkah mundur. Kekuatan ini benar-benar sesuatu hanya dimiliki oleh para elit Daoseng. Hanya tawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Orang yang sangat sombong, ucap penatua pertama. Hanya setelah mengatakan itu, tangannya menjadi benar-benar hitam saat bau busuk menyengat. Sedikit sentuhan dari racun mematikan di tangannya akan menyebabkan bahkan seorang elit Banseng menderita. Walau begitu, Xiaoyan tidak mudah mundur sedikit pun. Dia siap menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang mengejutkan terbentuk seperti badai.
Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan dua individu itu. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak menakutkan mengguncang bebatuan besar dalam radius 50 km sampai runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Doseng sungguh sangat mengguncang. Para sesepuh dan anggota dari suku Piton 9 Tanah Dalam buru-buru mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita campur tangan? Dari kelihatannya raksasa King Kong emas itu sangat kuat. Bahkan penatua pertama dan kepala suku Xiaotian tidak dapat memperoleh keuntungan darinya. Ucap sesepuh itu. Jangan cemas. Orang itu tampaknya membantu kepala suku Yaoming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku menjadi kediktatoran. Dia terlalu keras dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yaoming. Mungkin baik bagi kita jika kepala suku Yaoming kembali menjadi kepala suku. Jawab sesepuh lainnya. Namun kepala suku Yao Xiaotian telah merawat banyak pembantu selama tahun-tahun ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah berencana untuk diam-diam menyerang kepala suku Yaoming. Ucap sesepuh itu. Hentikan mereka, teriak sesepuh itu. Sekelompok tetua yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian banyak pasang mata tiba-tiba terlempar ke arah kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera Daoki melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat maju dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap membuat masalah itu. Penatua Ming, apa yang kamu rencanakan? Kepala suku dalam masalah. Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi dan menyelamatkannya. Namun Anda berani menghentikan kami. Apa motifmu? Ucap sekelompok muda itu. Sekelompok individu dari generasi muda benar-benar berani berteriak di depan orang tua ini. Tangkap mereka. Ucap Yao Ming. Kembali kepada medan pertempuran Shaoyan. Jari energi besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai dengan angin yang sangat gelap dan dingin karena dengan kejam menekan ke arah Shaoyan. Pada saat yang sama penatua pertama itu juga dengan cepat mendekat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental hitam. Teknik telapak tangan penciptaan surga agung. Teknik keterampilan segel dewa 5 segel digabungkan. Teriak Shaoyan. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dan 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan kristal. Keterampilan segel dewa 5 segel digabungkan adalah pertama kalinya Shaoyan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari telapak tangan penciptaan surga agung. Tangan kanan Shaoyan menciptakan telapak tangan penciptaan surga agung sementara tangan kirinya menciptakan gabungan 5 segel. Keduanya dilepaskan bersama dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu itu. Seluruh area menjadi sunyi saat tabrakan terjadi. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh pada saat ini. Sosok Shaoyan terhuyung-huyung ke langit sementara Yao Xiaotian dan penatua pertama didorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Shaoyan dengan beberapa kejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Shaoyan mampu bertarung setara dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua. Sial, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Orang ini benar-benar sangat kuat. Ucap Yao Xiaotian. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya merasakan kegelisahan yang samar. Kekuatan kuat Shaoyan akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya menjadi sedikit merepotkan. Masalah hari ini kemungkinan tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok penatua Ming yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Penatua Ming, kamu bajingan berani menyerang anggota suku? Teriak Yao Xiaotian. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Tentu kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Ucap 3 sesepuh. Bajingan, ucap Yao Xiaotian. Yao Xiaotian sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar.
Tidak hanya mereka tidak membantunya, mereka juga menjadi penghalang. Penatua pertama, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Yao Xiaotian. Saat itu aku telah memberitahumu untuk menyingkirkan semua orang tua itu. Namun kamu bersikeras untuk mempertahankannya. Sekarang kamu telah membiarkan musuh benar-benar tumbuh. Ucap penatua pertama. Aku akan memblokir bocah ini. Kamu harus menemukan kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya. Ucap penatua pertama lagi. Yao Xiaotian baru saja akan mengangguk, tiba-tiba suara tawa Yao Ming bergema dan muncul di langit. Tidak perlu mencari peluang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Ucap Yao Ming. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Matanya seperti pisau tajam saat mereka melihat ke arah Yao Xiaotian dan penatua pertama. Pada saat ini dia berhenti berdiam menonton. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada siapapun yang hadir melonjak keluar. Dao Sheng bintang 2. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming menjadi lebih kuat karena ditekan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar melonjak dari kelas Banseng saat itu menjadi bintang 2 Dao Sheng. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini berkali-kali lebih besar dari Yao Xiaotian. Ucap 3 sesepuh itu. Kelompok penatua Ming mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah binatang ajaib. Kecepatan pelatihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tetapi mereka memiliki rentan hidup yang sangat panjang. Dalam dunia binatang ajaib, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk maju dari kelas Banseng ke bintang 2 Dao Sheng sudah cukup cepat. Saudara Xiaoyan, saya Yao Ming akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah saya menghabisi bajingan ini, saya bahkan akan bersedia untuk berbagi suku Piton 9 tanah dalam dengan Anda di masa depan. Ucap Yao Ming. Suaranya yang dalam mengandung banyak rasa terima kasih. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari mata air dan memberinya pil obat, dan memblokir keduanya untuk waktu yang lama, kemungkinan besar dia akan mati dengan kebenciannya. Xiaoyan tersenyum dan bertanya, "Seberapa banyak kekuatan Anda yang telah Anda pulihkan?" Tanya Xiaoyan. 60%. Namun itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Ucap Yao Ming tertawa. Kalau begitu, serahkan penatua pertama padaku. Kamu harus melunasi hutang di antara kalian berdua. Ucap Xiaoyan. Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia berbalik. Matanya yang gelap dan ganas terkunci pada Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini izinkan saya untuk mengembalikan semua kepahitan yang saya rasakan selama ratusan tahun ini kepadamu. Ucap Yao Ming. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia muncul di depan penatua pertama setelah Yao Ming bertindak. Penatua pertama merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia melihat senyum Xiaoyan. Dia mengerti bahwa dirinya akan celaka. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.